On Track Media Indonesia didukung oleh Yayasan Tifa mempersembahkan drama radio Mimpi Musafir bekerja di Malaysia. Hai pendengar, kita bertemu lagi di drama radio Mimpi Musafir bekerja di Malaysia. Kemarin kita sudah mendengar cerita dari Mayang yang sekarang sudah berada di KBRI. Juga cerita tentang tertangkapnya Haryo oleh polisi. Bagaimanakah kelanjutan kisah mereka kali ini? Simak selengkapnya di episode terakhir Mimpi Musafir hari ini. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti kuis yang akan dibacakan pertanyaannya di akhir episode ini. Dapatkan hadiah berupa handphone, kamera digital, dan pulsa senilai jutaan rupiah yang akan diundi Februari 2014. Jangan lewatkan. Untuk mengetahui jawaban yang benar, simak episode ke-6 ini sampai selesai. Nah, sekarang kita dengarkan yuk cerita Benny yang adiknya baru saja tertangkap polisi. Tole. Suaramu bagaikan musik di telingaku. Ayamku yang cantik, tik, tik, tik. Cintaku, tolong ambilkan handphoneku di kamar ya. Aduh, mati mas. Kayaknya HP-nya udah mati deh dari kemarin mas. Waduh, tolong dinyalain dan bawa ke sini ya sayangku. Iya mas, aku boleh nyalain TV ya? Oh boleh. Namanya Fenita Arifin mulai melebar. Oh iya, jangan lupa digedein suaranya ya. Sekali lagi, kasus kekerasan terhadap pekerja Indonesia di luar negeri terjadi lagi. Kali ini kasus serupa menimpa MY, salah seorang pekerja rumah tangga di Malaysia yang mengalami kekerasan fisik, psikis, dan seksual dari majikannya. Setelah 1 tahun disekap di dalam rumah, MY akhirnya berhasil meminta bantuan tetangga dengan melemparkan sebuah surat ke halaman rumah tetangga tersebut. MY diselamatkan oleh polisi Malaysia setelah mendapatkan laporan dari tenaga Nita. Setelah diproses di KBRI, saat ini MY sudah mendarat di Jakarta dan akan segera mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Polri. Berikut keterangan dari SBMI yang saat ini turut membantu proses kepulangan MY. Iya, saat ini teh kondisinya sudah cukup stabil MY teh. Tapi kami harus memastikan kesehatannya, terutama kesehatan mental ya mbak ya. Karena dia akan disekap selama 1 tahun di sana, keluarganya akan segera datang ke Jakarta. Nah, mengenai hukuman terhadap majikan itu belum bisa dibicarakan lebih lanjut. Kami masih menunggu korban keadaannya membaik dulu ya. Yang jelas orang tuanya juga akan diperiksa. Karena memang usia korban ini masih di bawah umur, begitu demikian mbak. Berita apa sih mas? Kok serius banget nontonnya? Mana HP-ku? Halo? Halo, Ya? Mas Benny, di Ya? telepon dong nggak bisa-bisa gimana toh? Ada apa ya Juminten? Saya baru mau telepon Haryo. Lah itu loh mas, saya mau telepon dari kemarin nggak bisa. Ini soal Mas Haryo mas. Haryo kenapa? Mas Haryo kemarin dibawa pergi sama polisi. Udah gerebekan datang ke sini gitu mas. Saya bingung. Tadinya katanya cuma mau diperiksa, tapi kok sampai sekarang nggak pulang-pulang. Ini gimana mas? Ya Allah, itu kapan kejadiannya Juminten? Kemarin persis mas. Terus saya juga dengar-dengar kalau katanya orang-orang yang bantu bikin dokumen palsu juga pada ditangkepin. Katanya mereka diancam hukuman sampai 15 tahun gitu mas. Saya takut mas. Waduh gawat ini. Ya sudah, tenang dulu saja. Nanti saya akan coba bantu dari sini, oke? Bener loh ya mas, saya bingung ini, gak ngerti harus gimana. Ya, saya ya. Nanti saya kabari secepatnya ya, Dek. Iya, makasih ya mas. Sami. Ada apa sih mas? Kok sepertinya serius sekali? Haryo ketangkap. Terus? Ini aku jadi khawatir. Jangan-jangan sekarang aku sudah jadi buronan polisi. Soalnya banyak orang-orang yang aku kirim umurnya juga masih di bawah umur 18. Astagfirullah, Mas Benny, terus gimana ini? Sepertinya aku harus pergi dari rumah sekarang juga, Cinta. Jangan lupa, tolong barang-barangku masukin ke tas ya. Aku mau ambil berkas-berkas penting dulu. Mas, Aduh, itu siapa ya? Tolong bukakan dulu. Kalau ada yang nyari aku, bilang aja nggak ada ya. iya mas.
Selamat malam, Bu. Kami dari kepolisian. Benar ini rumahnya Pak Beni? Benar, Pak. Tapi orangnya sedang tidak ada, Pak. Maaf, Bu. Boleh kami periksa ke dalam? Pak Beni ini diduga terlibat kejahatan serius. Jadi kalau Ibu ikut menutupi keberadaan Pak Beni, saya takut Ibu dalam masalah besar. Iya, Pak. Ya, Tapi, Pak, Bu, kami punya surat perintah. Jadi mohon menyingkir dulu. Setan, periksa ke dalam setiap ruangan. Pastikan tidak ada yang keluar dari rumah ini. Baik, Komandan. Ya. Kapten, saya menemukan tersangka di dalam kamar. Kita bawa segera ke kantor polisi untuk penyidikan lebih lanjut lagi. Pak, aduh, Pak, tolong, Pak. Mas Beni jangan dibawa, Pak. Pak. Berarti teman-teman seluruh dunia teh bersatu untuk memperjuangkan hak kita. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, dimohon tenang sebentar ya, ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak, ayo tolong sebentar, tenang. Kalau nggak tenang, acara berikutnya nggak akan dimulai loh, ayo. Ibu-ibu, kita baru saja menonton film semi dokumenter tentang bekerja di Malaysia. Judulnya Mimpi Musafir Bekerja di Malaysia. Ya, betul tadi yang baru ditonton itu loh. Film tadi itu dibuat oleh organisasi bernama On Track Media Indonesia dan bertujuan untuk mengajarkan kita tentang migrasi secara aman ke Malaysia. Untuk yang baru datang, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yanti. Saya hadir di sini hari ini bersama di sini ada Mas Lamuk. Ya, saya. Dan Mbak Sinta. Ya, kami dari SBMI, Serikat Buruh Migran Indonesia. Dan hari ini kami datang untuk mensosialisasikan mengenai migrasi aman dan untuk berbagi pengalaman dan informasi mengenai masalah yang mungkin bisa terjadi di Malaysia dan bagaimana cara menghadapi masalah-masalah tersebut. Jadi mudah-mudahan dengan bekal informasi ini Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya mau ke luar negeri atau ada anaknya atau saudaranya mau ke luar negeri, sudah paham tata caranya dan dapat bekerja ke luar negeri dengan aman. Nah, itu paling penting. Bu, anak saya itu mau kerja ke luar negeri. Di Malaysia saja. Katanya nggak boleh. Umurnya baru 17 tahun katanya. Oh ya belum. Ya, padahal mah zaman saya dulu 17 tahun, anaknya udah pada mau 2. Oh, itu dulu, Pak. Tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang begini ya, saya mau jelaskan. Kenapa anak yang belum 21 tahun tidak boleh bekerja di luar negeri sebagai pekerja rumah tangga. Peraturan ini tidak hanya berlaku di Malaysia, tapi juga di negara-negara lain seperti Arab, Hong Kong. Tapi khusus di Singapura minimal usianya 23 tahun gitu. Ya, jadi nih, setelah kita melihat film dokumenter tadi, apa ada yang mau bertanya? Ya, tanya Bu, Ibu silakan ya, jangan malu-malu. Saya mau tanya, jadi kalau mau kerja di Malaysia itu mendingan kerja formal ya Mas? Iya Bu, karena kalau kerja formal itu ya, kita lebih dijamin sama undang-undang di Malaysia. Selain itu, sistem kerjanya juga lebih baik. Ibu kan jadi nggak tinggal di rumah orang selama 24 jam. Ada jam kerjanya. Terus boleh berkumpul atau bikin kelompok-kelompok sesama pekerja. Jadi kalau ada masalah, ya lebih mudah diselesaikan. Oh gitu, enak dong kalau gitu. Kalau gitu, saya mau tanya nih ya Bu ya. Formal itu apa sih sebenarnya Bu? Kalau kerja salon kayak Eke gini termasuk formal nggak sih? Namanya juga nanya. Tenang semuanya. Itu tadi pertanyaan yang bagus Mbak Susan. Jadi yang namanya kerja formal itu pengertiannya adalah bekerja pada sebuah perusahaan atau instansi. Kalau yang namanya kerja informal itu berarti majikannya perorangan. Jadi misalnya bekerja jadi pekerja rumah tangga, jadi babysitter, pengasuh orang tua, driver atau supir. Kalau misalnya
bekerja pada majikan perorangan ya, bukan perusahaan, itu namanya informal. Kalau dalam kasusnya Mbak Susan, karena bekerja pada usaha salon yang dimiliki satu orang, maka masih tergolong pekerjaan informal. Tapi seandainya Mbak Susan kerja di salon yang bentuknya sudah perusahaan, baru tergolong pekerjaan formal. Mungkin Mbak Sinta bisa kasih contoh lebih jelas, Mbak, karena Mbak Sinta kan pernah mengalami keduanya. Oh ya, dulu saya awalnya ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga memang. Nah, itu termasuk sektor informal. Tapi ya gitu, capek banget. Karena teorinya orang kerja kan cuma 8 jam. Tapi karena kita kerja jadi pembantu rumah tangga, kalau majikan kita ada tamu tengah malam, ya kita harus bikin teh malam-malam. Apalagi besok pagi itu kan anaknya sekolah jam 7 ya. Dari jam 5 itu kita udah bangun nyiapin keperluannya. Aduh, nggak ada hentinya deh kerjaannya. Terus bisanya ganti kerja jadi formal bagaimana, Mbak? Ya, saya kan 2 tahun kontrak kerja saya habis. Terus saya pulang kampung, sampai di sini saya ikut pelatihan-pelatihan. Terus saya nyari-nyari info kerja formal gitu. Nah, alhamdulillah saya dapat kerja di pabrik elektronik. Padahal saya kan nggak lulus SD. Baru dapat ijazah SD aja setelah saya ikut paket kerja paket C. Tapi bapak-bapak ibu-ibu, karena saya punya keterampilan, ya akhirnya saya kerja di pabrik. Kerja di pabrik itu lebih baik karena ada jam kerjanya. Gaji kita juga jelas dibayarnya, ditransfer ke bank. Ada hari liburnya juga. Nah, jangan salah bapak-bapak, ada uang insentifnya juga loh kalau kita lembur. Nggak disembarangin. Lah, kesempatan kerja di pabrik elektronik kan nggak banyak. Iya memang Pak, tapi masih ada banyak jenis pabrik lain selain pabrik elektronik. Contohnya pabrik kayu, pakaian, kemasan makanan. Pekerjaan jenis ini tidak membutuhkan keterampilan atau pendidikan yang tinggi. Selain pabrik, bisa juga kita bekerja di perkebunan, pertanian, konstruksi, atau layanan kebersihan. Oh gitu, Mak. Jadi jangan khawatir. Dari pengalaman saya, kita bisa cari lowongan pekerjaan di Disnaker. Tahu artinya Disnaker? Apa tuh, Bu? Yaitu Dinas Tenaga Kerja. Di sana itu kita bisa menanyakan prosedur yang benar untuk bekerja di luar negeri. Jangan sampai salah. Tapi Mbak, kalau mau mendaftar untuk pekerjaan seperti itu, apakah ada ujiannya? Oh ya ada, betul ada ujiannya. Tapi nggak perlu khawatir. Ujiannya cukup mudah kok. Untuk tenaga kerja tidak terlatih, kita hanya perlu lulus ujian menulis, membaca, dan berhitung. Semuanya boleh ikut. Nggak bisa kamu. Pastikan saja untuk memilih agen yang sudah terbukti baik. Atau yang disarankan oleh keluarga kita lah, supaya kita jangan sampai salah. Nah, tapi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau dapat pekerjaan yang lebih baik, lebih bagus, ya pendidikannya juga mesti lebih tinggi. Tuh, ingat tuh, susah. Iya. Iya, itu betul. Makanya, mumpung sekolah gratis, sekolahkan anak-anak setinggi mungkin. Cari beasiswa kalau perlu. Ibu sama bapak punya anak, jangan banyak-banyak. 2 saja cukup, ya kan? Biar bisa membiayai mereka sekolah sampai setinggi-tingginya. Mbak Sinta, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Silakan. Satu lagi ya bapak-bapak ibu-ibu, ini tolong diperhatikan baik-baik. Kalau anaknya masih di bawah umur, jangan dikirim ke luar negeri. Itu sangat berbahaya. Nanti ibu sama bapak sendiri yang malah bisa terjerat hukum undang-undang perlindungan anak. Sekarang coba pikirin lagi. Kalau bapaknya masuk penjara, siapa yang mau nyari makan coba? Jadi kalau Bapak Ibu berencana untuk bekerja ke luar negeri seperti di Malaysia, di negara-negara Arab, Singapura, Hong Kong, atau dimanapun, pastikan untuk mengikuti prosedur atau cara yang benar. Jangan percaya dengan orang yang mengatakan bahwa semua keperluan Bapak Ibu sudah disiapkan di negara tujuan.
Jangan juga percaya dengan orang yang bilang bahwa kita tidak perlu tanda tangan kontrak. Itu salah, harus tanda tangan kontrak. Jangan percaya kalau orang bilang tidak perlu paspor. Salah, kita perlu paspor, kita perlu izin kerja. Jadi kita harus waspada kalau ada yang minta kita bekerja di luar dan mengatakan bahwa kita langsung bisa berangkat tanpa persiapan apapun. Walaupun orang tersebut mengiming-imingi kita, janji mau kasih duit buat pegangan kita di kampung yang besar jumlahnya itu, jangan gampang percaya, harus curiga. Itu betul sekali. Saya dengar belum lama ini tetangga kita ada yang dimintai keterangan polisi berkaitan dengan kasus pengiriman tenaga kerja di bawah umur loh. Selain itu, biasanya mereka tidak bekerja sendiri. Pasti ada petugas-petugas yang membantu memalsukan dokumen tersebut. Tuh susah tuh, dengerin. Saya amit-amit jabang baby. Jangan sampai urusan sama polisi, Jin. Tapi kalau polisinya seperti Mas, pasti aku rapat dengan baik. Sudah. Nanti dilanjutkan lagi Mas Lamuk sama Mbak Susannya. Ayo sudah, sekarang kita mulai sesi permainannya ya. Hari ini kita akan memainkan permainan Mimpi Musafir. Ini kelanjutannya video tadi. Jadi tujuan permainan ini juga untuk mengajarkan mengenai migrasi aman sambil kita bermain. Permainan ini mirip monopoli dan ular tangga. Jadi kita belajar tentang hak-hak buruh migran, belajar tentang hukum yang berlaku di Malaysia dan apa yang bisa kita lakukan kalau kita terkena masalah saat bekerja di Malaysia. Siapa yang siap main? Ayo, kumpul di ini. Saya. Sini, di papan sini. Saya, woi. Siapa yang pakai warna ini, kancing warna merah ini? Aku yang merah. Saya jadi bangnya aja lah, biar bayar duit. Boleh. Ayo sekarang kita mainkan gamenya. Langkah pertama, ibu-ibu sama bapak-bapak harus milih dulu. Mau kerja formal atau informal? Oh, kok semuanya maunya formal? Nah, kan biar lebih terlindungi katanya, Mbak. Pintar. Let's go. Bu, Ibu. Kayak naon sih, Vita? Datang-datang kok teriak-teriak, adikmu kasihan kalau terbangun. Tar dulu, Bu. Bapak di mana, Bu? Kayak naon sih? Ada apa? Bu, Mas Aryo ditangkap polisi, Bu. Subhanallah, Vita, ada orang ditangkap polisi, kamu kok malah seneng gitu? Itu artinya aku tuh bener, Bu. Bapak keliru. Mas Aryo itu memang bermaksud buruk sama aku. Dia memang punya niat buruk mengirimkan anak-anak perempuan ke luar negeri. Ya Allah. Ada apa ini? Pak, Mas Aryo ditangkap polisi, Pak. Kamu ini ngomong yang benar, Topit. Bener, Pak. Vita beneran. Kemarin dia ditangkapnya. Lah, terus kamu kerja ke luar negerinya gimana? Kan Vita udah bilang, Pak, Mas Aryo itu calon yang nggak bener. Dia menyalahi aturan. Makanya Vita senang ditangkap polisi. Biar nggak semakin banyak korbannya, Pak. Beneran tuh? Bener, Pak. Nih, malah ada salah satu korbannya dia di Malaysia. Itu tuh disuruh ngeladenin om-om, Pak. Astagfirullah. Untung kamu teh nggak jadi berangkat. Ibu teh nggak bisa ngebayangin anak ibu jadi perempuan panggilan di sana. Amit-amitnya. Wah, tontoloyo si Aryo tuh. Kurang ajar dia mau nipu aku. Moga-moga di penjara yang lama. Biar merasakan akibat perbuatannya. Nah, Pak, sekarang teh ya yang harus kita pikirkan. Bagaimana caranya kita teh semua mencari uang untuk operasinya Rini. Pak. Bapak coba deh, Pak, ke Pak Bangun. Kemarin tuh di salon, istrinya Pak Bangun itu cerita kalau suaminya lagi butuh banyak tenaga kerja, Pak, buat di pabriknya. Pabrik? Bikin pabrik apa dia? Pabrik abon, pabrik apa gitu, Pak, katanya. Bener tuh? Iya, beneran, Pak. Makanya Bapak buruan ke sana. Siapa tahu masih ada lowongannya, Pak. Bener tah? Ibu kan biar jualan gorengan, bantu-bantu buat keperluan sehari-hari sambil ngejagain Rini. Nah iya Pak, Vita juga kok. Vita mau bantuin. Kata Mbak Sinta, kalau perkembangan Vita bagus, mulai bulan depan Vita bisa kerja di salon. Bukan cuma cuci handuk aja, Pak. Kan lumayan, Pak, ada tambahan lagi. Aduh, Bapak jadi terharu nih. Maaf ya, Fit ya. Bapak hampir membuat kamu jadi sengsara kemarin. Gak apa-apa, Untung aja kamu gak jadi berangkat ya ke Malaysia. Bapak gak bisa bayangin
kalau kamu dijadiin perempuan hiburan, Fit. Ya sudah tuh Pak, sudah tuh. Sekarang cepat sana ke rumah Pak Bangun, Pak. Iya Pak. Iya. Oke. Ya, semangat ya Pak. Putri, aku tahu kita lagi ada di penjara sekarang. Tapi sedihnya jangan lama-lama ya. Aku ingat anakku di rumah, Mbak Mumun. Kangen sekali sama mereka. Udah, jangan kamu pikirin terus. Yang penting sekarang, kamu berusaha kuat dan sehat. Biar kalau urusan kita ini kelar, bisa pulang dan ketemu sama anak-anak kamu. Iya Mbak, aku kalau lagi diem gini, rasanya pengen marah sama suamiku. Dia ini yang maksa-maksa aku cepat-cepat kerja di sini Mbak. Sekarang malah aku yang menanggung resikonya. Makanya itu Put, kita ini sebagai perempuan harus powerful sekarang. Harus kuat, harus serba tahu. Jangan sampai kalah atau ditipu sama laki-laki. Atau sama siapapun, termasuk sama majikan kayak aku ini. Iya ya Mbak Mumun ya. Hei Putri, awak ada tamu. Cepat ke depan. Aduh Pak, sampai kaget. Saya Pak. Iya, cepat sana. Semoga dari KBRI ya. Saya udah nunggu-nunggu mereka. Tolong bilang ke mereka tentang kasus kami juga ya Put. Biar segera bisa pulang. Iya Mbak, nanti aku coba omongi yo. Selamat siang Kakak Putri. Selamat siang Ibu. Saya Indun, peguam atau pengacara yang dipakai oleh Embassy Indonesia untuk menghandle kasus awak. Terima kasih sekali. Jadi bagaimana kelanjutannya? Ya, polis sudah menyelidiki case-nya dan menemukan bahwa memang ada sindikat prostitusi yang menjebak awak. Jadi, awak akan dibebaskan oleh kepolisian di Raja Malaysia. Tetapi karena awak dianggap menyalahi aturan immigration, yang mana awak masuk dengan menggunakan visa turis, maka awak akan diharamkan masuk Malaysia. Maksudnya Ibu? Artinya, Kak Putri tak ada izin kembali ke Malaysia dalam masa 5 tahun. Oh, tidak apa-apa Bu. Saya juga tidak mau kerja lagi di sini. Saya kapok Bu, kapok. Saya percaya. Saya sudah lihat dan uruskan banyak case seperti ini. Orang-orang seperti awak yang ditipu dan dijebak dalam trafficking, perdagangan orang. Awak harus belajar dari ini. Dan tolong ceritakan ke keluarga dan kawan-kawan di Indonesia. Sebelum berlepas ke Malaysia, awak sudah harus tahu seperti apa keadaan kerja, undang-undang immigration, undang-undang pekerjaan. Awak juga harus tahu siapa majikannya, awak akan tinggal di mana, pekerjaannya seperti apa, dan berapa gaji awak. Ini semua ada di perjanjian kontrak kerja yang harus ditandatangan sebelum lepas ke Malaysia. Awak sudah pernah lihat kontrak kerja? Belum pernah Bu. Dulu katanya semuanya itu mau diurus di Malaysia. Saya cuma disuruh sampai di Malaysia secepatnya, gitu maksudku. Ya. Itu cerita biasa. Tapi banyak yang masih tertipu. Pasti agen di Indonesia beri uang ke keluarga awak. Iya betul Bu. Betul banget itu. Cari uang yang gampang itu tak ada. Awak harus waspada bila ada yang tawarkan jalan pintas. Karena boleh terjadi pelanggaran undang-undang. Saya ini juga udah kapok Bu. Pokoknya nanti saya ceritakan pengalaman ini ke orang-orang lain. Biar ndak ada lagi derita kayak saya lagi. Baiklah kalau begitu. Mungkin dalam masa 2-3 hari Putri akan diambil oleh embassy. Tapi sekarang Akak masih harus menginap di detention center ini dulu. Terima kasih ya Bu, terima kasih. Tolong teleponi keluarga saya di rumah. Terus teman-teman saya di sini juga kasusnya tolong dibantu ya Bu. Satu demi satu kami akan bantu. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Susan, ada berita bagus nih. Mulai hari ini kita akan jadi asisten kamu ya. Akhirnya Eka jadi bos. Tapi inget loh, jangan dimarah-marahin dia. Kalau dia belum bisa ya diajarin. Siap Tante. Eka akan jadi bos yang baik dan imut-imut. Ya bagus.
Selamat pagi Mbak Sinta, selamat pagi Mbak Susan. Pagi Vita. Ceria banget hari ini. Iya dong, hari ini kan hari pertamanya jadi asistennya Mbak Susan. Vita, kamu pasti udah lega ya? Udah jadi berangkat ke luar negeri. Iya Mbak, udah banget. Dengar-dengar, Mbak Putri juga bentar lagi dipulangin loh dari Malaysia. Yang benar? Iya, itu kalau aku jadi polisi, aku tangkap suaminya, terus aku apain ya enaknya ya? Nggak usah aku apa-apain, aku benci suaminya. Dia yang maksa-maksa Putri ke luar negeri, gregetan kan jadinya. Sabar. Ya bener, itu semua harus jadi pelajaran buat kita semua. Kalau pergi bekerja ke luar negeri itu bukan urusan yang berangkat saja, tapi juga yang di rumah, lingkungan di sekitar kita. Semua orang harus aktif berusaha melindungi pekerja yang berangkat ke luar negeri. Jadi tetangganya harus ikut campur gitu ya Mbak? Iya, bukan ikut campur sih sebenarnya. Gini loh Susan, secara aktif kita harus melindungi dan merawat anak-anak mereka yang ditinggalkan. Ikut mencari tahu apa yang terjadi dengan pekerja yang berangkat. Kalau ada apa-apa, yang ikut repot pertama kali kan tetangga, ya kan? Jadi biar mencegah jangan sampai ada kerepotan-kerepotan yang tidak diinginkan, semua harus aktif melindungi. Tapi kok belum berangkat sudah harus dilindungi Mbak? Ya misalnya kayak Vita nih, Vita kan dipaksa bapaknya untuk kerja di luar negeri, bahkan masih di bawah umur. Ya saya sebagai warga sini yang tahu tentang itu, ya saya laporkan ke polisi. Jadi kan si Haryo itu dan agen yang lainnya bisa ditangkap. Oh ya ampun, jadi Mbak Sinta yang nolongin aku. Ya ampun, makasih banyak ya Mbak, makasih banget. Sama-sama Vita. Gak usah dipikirin Pit, yang saya lakukan itu cuma salah satu contoh agar masyarakat sekitar ini bisa mencegah perdagangan manusia. Sewajarnya kita saling menjaga. Harus hati-hati kalau ada orang yang baru mengiming-imingi janji-janji manis yang nggak kita ngerti. Bukan cuma orang baru aja Mbak, orang desa juga bisa terlibat. Kayak aparat yang bikin dokumen palsu, itu juga masalah walaupun maksudnya baik. Terus orang tua yang mengirim anaknya di bawah umur, itu juga bukan orang baru kan? Iya betul itu Susan. Kamu ngedengerin juga ya kemarin ya? Ya begitulah. Perlindungan yang paling benar itu adalah perlindungan sejak sebelum berangkat. Karena kalau menunggu berangkat bisa-bisa udah telat. Iya. Coba lihat orang-orang yang jadi korban Mas Haryo itu. Telat semuanya kan? Iya. Mau bantu gimana coba kita? Mas Haryono sendiri lihat sekarang nasibnya dia. Nyahok kan? Masuk bui. Iya pun. Dalam tembok derita aku menebus dosa. Dalam tembok derita aku jadi udah. Sirik aja. Kayak suaranya bagus aja kamu. Nah, itu juga tuh. Semua orang harus paham benar supaya tidak sampai terperosok menjadi pelaku kejahatan. Karena kasus trafficking ini tidak mungkin dilakukan sendiri. Pasti ada banyak pihak yang terlibat. Contohnya seperti calo, aparat desa, orang tua, agen perjalanan, agen pekerja di luar negeri sana, bahkan sampai penerima jasa korban trafficking sekalipun. Nah, semua itu bisa dijerat hukum sebagai pelaku kejahatan trafficking. Nah, kamu ngerti kan Susan? Iya, dikit. Untungnya aku nggak jadi berangkat. Sumpah ya, kalau aku jadi berangkat, Bapak pasti bisa kena tangkap polisi kan Mbak? Bisa banget. Nanti Ibu sama Rini. Makanya Mbak, buruan atuh diriin PT-nya. Biar kalau ada yang mau berangkat ke luar negeri, lewat Mbak Sinta aja. Yang PT-nya jelas-jelas bagus. Insya Allah, doain ya. Jadi PT yang bagus itu lebih banyak untungnya dibanding ruginya. Benar. Iya, lihat aja tuh Mas Haryo, kakaknya itu si Beni. Gak bakalan lagi kan ada orang yang mau percaya sama mereka. Iya. Udah sewot aja ya. Sini Fit, pelajaran pertama kamu hari ini keramasin kakak supervisor Susan. Siap, Si Mbak Bang Susan. Nah, pendengar, demikianlah keseluruhan drama radio Mimpi Musafir bekerja di Malaysia.
Semoga kita dapat memetik pesan penting di dalam kisah-kisah Putri, Vita, Mayang, dan tokoh-tokoh yang lain. Nah, sekarang saatnya untuk menyimak pertanyaan kuis. Dengarkan baik-baik, catat. Pertanyaannya adalah, berikut ini yang merupakan syarat-syarat untuk bermigrasi dengan aman adalah: A. Memiliki dokumen-dokumen asli. B. Mencari tahu kondisi negara penempatan dan kondisi kerjanya. C. Mencari agen yang baik. D. Melaporkan diri pada petugas desa. Dan E. Semua benar. Kirim jawaban ke 08 521 521 9595 sebelum tanggal 31 Januari 2014 dengan format nama, spasi, radio tempat Anda mendengarkan drama radio ini, spasi, usia, spasi, jawaban. Contoh, Mira, spasi, radio suara merdu, spasi, 23 tahun, spasi, E. Dan hadiah-hadiah berupa handphone, kamera digital, dan pulsa senilai jutaan rupiah akan diumumkan di radio kesayangan Anda ini pada bulan Februari. Ditunggu ya.